Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan lahir batin sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dimana pada hari ini telah mengantarkan umat Islam dari zaman jahiliyah sampai zaman modern sampai saat ini. Semoga keluarga kita termasuk hambanya yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit ceramah tentang keistimewaan bulan Ramadan yang karena mengingat sebentar lagi kita akan merasakan bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa umat Islam mendapatkan 5 keistimewaan dengan datangnya bulan Ramadan, sebagaimana beliau tegaskan berikut. Yang artinya, di bulan Ramadan umatku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Kelima keistimewaan tersebut, yang pertama yakni bau mulut orang yang berpuasa di hadapan Allah lebih baik daripada minyak misi. Sebagaimana kita ketahui, bau mulut orang berpuasa itu tidak sedap karena kurangnya air dalam pencernaan dan mulut, sehingga menyebabkan saluran pencernaan menjadi kering. Akan tetapi kita tidak perlu risau dengan bau yang tidak sedap itu, karena bagi Allah Subhanahu wa taala bau seperti itu lebih baik daripada bau minyak misi. Selain itu perlu kita sadari bahwa mulut yang tidak sedap itu sesungguhnya memiliki hikmah dan manfaat tertentu. Misalnya bau itu menjadi pembeda antara orang berpuasa maupun tidak berpuasa. Dengan bau seperti itu, orang yang berpuasa akan cenderung lebih banyak diam daripada bicara yang tidak perlu. Apalagi berkata jorok bahkan tidak baik yang akan sangat mengurangi pahalanya pada bulan berpuasa, pada bulan Ramadan itu. Maka dengan bau yang tak sedap dari mulut orang berpuasa membuat kita untuk menjaga mulut dengan baik, misalnya dengan membaca Al-Quran, membaca salawat, tadarus, dan sebagainya. Dengan memperbanyak ibadah lisan seperti itu, sudah pasti akan mendapat kerimbangan di kemudian hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sebutkan bahwa bau mulut yang tidak sedap pada orang berpuasa itu lebih baik daripada minyak misi. Lalu keistimewaan bulan Ramadan yang kedua adalah para malaikat meminta ampunan kepada Allah pada orang berpuasa agar diampunkan dosa-dosanya selama ia menjalankan puasanya. Bahwa yang perlu kita ketahui, para malaikat itu dari imsak hingga berpuasa senantiasa memintakan ampunan kepada Allah agar orang-orang berpuasa diampuni dosa-dosanya. Ini merupakan anugerah yang luar biasa di mana para malaikat mendoakan orang-orang berpuasa secara terus-menerus dari imsak hingga saat buka. Dan durasinya mencapai kira-kira 14 jam. Kita sendiri bila dibandingkan dengan ibadah, belum tentu kita mampu untuk melaksanakan ibadah selama itu secara terus-menerus seharian. Lalu keistimewaan yang ketiga, itu para setan dibelenggu. Yang artinya setan dibelenggu oleh Allah. Tentunya kita juga merasakan bahwa jika di bulan Ramadan kita mengerjakan ibadah dengan semangat, bahkan mengerjakan ibadah lebih banyak, itu karena kemurahan hati Allah yang telah membelenggu setan-setan dari bulan-bulan yang lain di luar Ramadan. Itu merupakan anugerah bagi kita
karena kesempatan untuk kita untuk mengerjakan ibadah-ibadah lebih banyak pada bulan Ramadan. Lalu keistimewaan bulan Ramadan yang keempat, di setiap hari bulan Ramadan Allah memperindah surga untuk orang-orang berpuasa. Jadi keistimewaan keempat ini di mana Allah telah menghiasi surga untuk para hamba-hambanya yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang artinya ibadah puasa pada bulan Ramadan ini memiliki nilai yang sangat tinggi. Pada surga Allah berfirman, "Para hambaku yang berpuasa hampir menemukan hasil dari jerih payahnya hingga tercapai padamu." Kalimat ini mengandung arti bahwa tak ada balasan bagi orang-orang berpuasa kecuali surga. Karena ibadah puasa memang untuk Allah, sehingga Allah sendiri akan membalasnya sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, yang artinya semua amal manusia adalah miliknya kecuali puasa. Sesungguhnya ia adalah milikku dan aku yang akan memberikan balasannya. Hadis tersebut mengungkapkan bahwa ibadah puasa urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan, ia pula yang mengatur segala sesuatunya. Lalu keistimewaan puasa yang kelima adalah Allah mengampuni orang-orang berpuasa pada setiap akhir malam. Dan itu berbeda dengan Lailatul Qadar. Jadi keistimewaan kelima ini, setiap akhir malam, setiap hari berpuasa bulan Ramadan, Allah itu mengampuni dosa-dosa kita. Jika keistimewaan kelima ini kita hubungkan dengan keistimewaan kedua, yaitu para malaikat mendoakan orang-orang berpuasa agar diampuni dosa-dosanya, maka ini menjadi satu hal yang klop bahwa Allah mengampuni dosa-dosa orang yang berpuasa pada bulan Ramadan setiap hari. Sebagaimana juga disabdakan Rasulullah SAW dalam hadis beliau yang diriwayatkan dari Abi Hurairah, yang artinya barang siapa yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan semata-mata karena Allah dan mengharapkan ganjaran daripadanya, maka diampunilah dosa-dosa yang telah lewat. Jadi itulah 5 keistimewaan orang berpuasa pada bulan Ramadan. Sekian ceramah dari saya. Terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendengarkan ceramah saya pada kali ini. Dan semoga di bulan Ramadan tahun ini menjadi bulan Ramadan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dan kita dapat berkumpul seperti tahun-tahun sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca. Dah.